Kalau kita lihat memang signal dari Bank Indonesia di rapat Dewan Gubernur terakhir gitu ya, Pak Peri itu dengan jelas mengatakan bahwa menurut beliau dan tim, kenaikan, BI 7 days repo rate di level terakhir ini sudah sangat memadai gitu. Nah, ini ditangkap oleh market sebagai sinyal bahwa mungkin sementara akan di-pause dulu kenaikan suku bunganya. Kenapa demikian? Kalau kita lihat memang, nilai tukar rupiah di awal tahun ini mengalami, penguatan gitu ya, seiring dengan Fed yang juga menurunkan gear kenaikan suku bunganya dari Desember kita ingat diturunkan ke 50 basis poin, kemudian yang terakhir diturunkan ke 25 basis poin. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa Fed juga akan menuju terminal rate-nya tadi kalau bahasanya Mbak Safrina gitu ya. Nah, ini dilihat sebagai, oh tekanan dari sisi external balance-nya atau ke nilai tukarnya ini akan berkurang. Di tengah fundamental rupiah itu yang sebenarnya, cukup solid gitu ya, Baik. makanya untuk mengembalikan nilai fundamentalnya diberikanlah supplementary policy, tidak dengan mungkin tidak dengan kelanjutan kenaikan suku bunga, tapi dengan instrumen DHE gitu yang Mmm. sempat diumumkan di Desember dan didetailkan di Januari kemarin gitu. Nah, ini yang diharapkan nanti dapat menarik devisa hasil ekspor sehingga suplai dolar di domestik itu meningkat dan memberikan resiliensi untuk rupiah. Nah, yang paling penting adalah menurut saya BI akan menjadi lebih kepada data dependent. Bagaimana perkembangan inflasi domestik nanti ke depannya, Mbak Mmm. Safrina. Kalau kita lihat di Januari justru inflasi inti yang menjadi refleksi dari pertumbuhan ekonomi ini belum naik signifikan gitu ya. Saya juga cukup surprise melihat data inflasi inti. Kenapa? Karena saya perkirakan tadinya di Januari mungkin inflasi inti ini akan naik ke 3,5% gitu ya. Kalau dilihat di Desember di 3,4%, malah menunjukkan angka penurunan di Januari gitu. Jadi ke 3,2% gitu dari 3,4. Nah, ini yang kita masih melihat produsen ini mungkin masih wait and see gitu ya. Nah, dengan data Q4 tadi yang keluar, saya rasa melihat konsumsi rumah tangga yang cukup kuat gitu ya. Produsen mulai akan meningkatkan harga output karena Baik. input pressure itu masih tinggi. Nah, ini yang kita lihat kalau misalnya nanti input pressure-nya ditransmisikan, pass through ke konsumen dari sisi harga barang dan inflasi intinya naik menuju ke 4%, mungkin Bank Indonesia akan mulai menaikkan suku bunga lagi. Jadi lebih ke data dependent. Tapi untuk sekarang saya rasa Bank Indonesia akan stop dulu gitu ya. Kalau lihat signal Baik. dari Pak Peri. Baik, Pak Irman. Jadi memang data dependen, tapi kalau misal kita lihat dari data domestik sendiri, jika dirasa masih aman, tapi kalau kita melihat ke faktor eksternal, tadi contohnya rilis tenaga kerja Amerika Serikat yang berada di kisaran 500.000 tenaga kerja baru dan juga ada upah kenaikan yang juga menunjukkan ini masih jauh dari resesi dan inflasi yang juga masih jauh dari 6,5%. Bank Indonesia menurut Anda bagaimana melihatnya? Data-data tenaga kerjaan Amerika Serikat yang masih robust dan kemungkinan masih ada kenaikan hawkishness dari The Fed sendiri. Ya, mungkin harus hati-hati juga kita dalam melihat transmisi suku bunga The Fed kepada sektor real ya. Enggak cuma suku bunga The Fed, tetapi juga suku bunga bank sentral. Karena gini, suku bunga The Fed itu ataupun suku bunga bank sentral ke sektor real dampaknya itu tidak langsung. Jadi ada lagging impact gitu ya, waktu tundanya. 2 kuartal kalau empirical research menunjukkan rata-rata central bank di dunia itu 2 kuartal gitu. Nah, kita ingat bahwa kenaikan agresif 75 basis point yang dilakukan oleh The Fed itu baru dimulai Juli 2022 ke November gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu berarti dampaknya baru akan terasa di semester semester somewhere in semester 2 tahun ini gitu. Dan itu mungkin The Fed juga sudah mensignalkan bahwa mereka nggak mau overkill ekonominya juga gitu. Jadi karena transmisinya ini belum full gitu. Makanya kalau kita lihat signifikan decrease atau decline, penurunan yang signifikan di angka-angka inflasinya US itu baru terjadi di akhir tahun lalu. Karena baru mulai kerasa yang 50 basis poinnya gitu Mbak Mhm. Safrina. Nah, ke Menarik. depannya bagaimana? Ke depannya mereka akan wait and see juga. Memang target The Fed adalah 2%, tapi pun dalam trajektori dot plot atau ekspektasi dari member The Fed itu kalau kita lihat yang di tiap kuartal itu dikeluarkan, mereka pun tidak mengekspek di tahun ini akan inflasinya kembali ke 2%, Baik. melainkan ke level sekitar 3 sampai 4%. Nah, dengan trajektori yang sesuai, maka ekspektasi kenaikan bunganya juga akan sesuai dengan ekspektasi membersnya gitu karena inflasinya sesuai gitu. Nah, kalau kita lihat membersnya sendiri kan terminal rate-nya ada di 5,25% ya, artinya masih ada ruangan untuk 2 kali kenaikan Ya, 25 basis point lagi. Mungkin ya. itu yang perlu saya highlight sih, Mbak Menarik Safri. pandangannya Pak Irman. Pak Eko menimpali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Irman sendiri, melihat data-data
domestik, data-data global, dan Bank Indonesia yang harus selalu data dependen dalam menerbitkan regulasi terutama mengenai suku bunga. Anda melihatnya masih akankah ada kenaikan suku bunga BI 7 days reverse repo rate pada bulan depan nanti? Apakah masih ada kenaikan 25 basis point atau seperti yang sudah dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sudah memadai? Iya, kalau bicara kita jangka pendek ya, jangan pendek sekali gitu, katakanlah hanya bulan depan atau 2 bulan ke depan ya, saya masih, optimis bahwa kemungkinan ya akan mulai ditahan ya suku bunga acuan. Kenapa? Karena, 2 indikator utama ya, inflasi trennya juga sebetulnya, menurun ya, walaupun belum sesuai dengan target, yang, kita mau capai ya, 3 plus minus 1 itu. Tapi sudah ada tren menurun dari sisi inflasi. Nah, sementara nilai tukar itu memang guncangannya itu tidak terjadi di triwulan pertama biasanya, Mbak Safrina. Nah, ini yang membuat kesempatan untuk menahan itu ada Hmm, begitu, dan nanti seiring perjalanan waktu, kemungkinan juga akan ada ya. Jangan lupa di dalam negeri juga ada, tahun politik ya, saya rasa semakin mendekat ke pemilu juga dinamikanya semakin, banyak begitu. Di sisi global biasanya juga, tahun lalu juga sebetulnya triwulan pertama itu kecuali ada ini ya, invasi Rusia ke Ukraina itu sebetulnya, ekonomi juga cukup optimis begitu. Jadi kalau ya tadi ya, kalau bulan depan saya rasa mungkin ada kesempatan untuk menahan itu ya, tapi mungkin seiring perjalanan waktu, ya biasanya sampai ke tengah tahun atau mulai, bulan-bulan yang ini ya, ya dari mulai September ya, terus kemudian mungkin sampai akhir tahun itu, tantangan-tantangan nilai tukar akan itu lebih tadi. challenging biasanya ya, di situ kemudian ya tadi ya, opsi-opsi kenaikan itu masih mungkin terjadi begitu. Tapi kalau Baik, triwulan pertama sih dugaan saya kemungkinan akan mulai, ini ya, terhenti katakanlah gitu. Karena tadi baik. data-datanya semakin membaik.